Nah, ini adalah teknik yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan pengucapan bahasa Inggris kalian. Nanti kalau misalkan kalian lagi nonton TV, dengerin podcast, terus juga nonton film ataupun dengerin lagu, kalian harus dengerin benar-benar, terus juga kalian harus denger intonasinya, iramanya. Pokoknya kalian nanti tiruin beberapa dialog yang ada di film ataupun yang ada di podcast yang kalian dengerin. Kalian denger baik-baik, terus kalian tiruin sama persis. Nah, di sini aku akan kasih contoh. Aku akan nonton beberapa klip film, nanti aku akan tiruin dialog mereka. Nanti aku akan tiruin sama persis ya. Nanti kalian lihat aja kayak gini nih. Oke, di sini aku nemuin salah satu film yang udah pernah aku tonton dan ini udah ada subtitle bahasa Inggrisnya. Kita akan denger ya. Terus nanti aku akan baca dialognya. Thank God December is over. Worst month of my life. My dad had to change job. Nanti pause aja filmnya, terus kalian tiruin apa yang mereka katakan sama persis. Nah, pertama kalian kan tadi udah dengar, terus kalian coba untuk ngomongin apa yang mereka katakan di dialognya. Jadi tiruin. Ini kan ada subtitlenya tuh, udah ada subtitlenya. Nanti kalian tinggal baca aja. Dengerin baik-baik ya. Thank God December is over. Worst month of my life. Oke, di sini aku akan ulang. Thank God December is over. Worst month of my life. My dad had to change jobs, and so without any warning, our whole family had to move from Winnipeg to Vancouver. Didn't even get to say goodbye to my friends at school. If that wasn't bad enough, Christmas was the worst ever. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi kalian tiruin iramanya, intonasinya sama persis yang ada di dialog film yang kalian sedang tonton. Nah, jadi kayak itu ya. Kalau misalkan aku melatih pengucapan aku, pronunciation aku, bahasa Inggris aku itu pakai dialog film ataupun beberapa lagu, terus juga podcast biasanya, podcast ataupun film. Nanti kalian bisa tiruin beberapa skrip dari dialog film ataupun yang ada di podcast. Oke, nanti kalian masuk ke Google dan ketik aja how to pronounce. Nanti kata yang ingin kalian ucapkan apa contohnya. Nah, di sini aku contohnya adalah how to pronounce thought. Nah, di sini aku akan klik dan nanti kalian bisa lihat cara mengucapkan kata ini itu kayak gimana. Tuh di sini udah ada contohnya ya. Ini cara pengucapannya itu kayak gini. Terus nanti ada mode slow. Nih. Thought. Terus yang mode slow. Ini karena HP nggak bisa ngerekam sama suara Google-nya, jadi aku pakai 2 HP. Thought. Tuh, dengerin. Thought. Nah, di sini aku akan practice kayak praktek. Nah, di sini aku akan coba thought. Tuh, bener, berarti pengucapan aku itu bener, good job. Nah, itu kalian bisa coba contohin aja beberapa kata yang emang kalian gak tahu pengucapannya, terus kalian bisa cari di Google. Dan ini enggak semua kata tersedia di Google, nanti kalian bisa cari aja di YouTube atau di website manapun untuk pengucapan ya. Nanti kalian bisa melatih pengucapan kalian dengan meniru ataupun teknik shadowing atau pengulangan kayak mengulangi, meniru dialog dari beberapa film yang kalian suka ataupun dari beberapa podcast yang kalian suka. Jadi kalian harus tiruin sama persis apa yang mereka katakan, intonasinya, irama suaranya, pokoknya sama persis. Nah, itu akan melatih pengucapan kalian, aksen kalian juga. Jadi nanti kalian bisa belajar 2 dalam waktu bersamaan, 2 aktivitas dalam waktu bersamaan. Kalian bisa meningkatkan pengucapan kalian juga, terus kalian bisa meningkatkan aksen kalian juga. Nah, selanjutnya jangan pikirin aksen. Sebenarnya itu aksen nanti aja ya. Kalau misalkan pengucapan kalian udah bener, terus kosakatanya udah cukup, dan grammar kalian udah cukup, kalian nanti bisa belajar tentang aksen. Terus untuk listening skills, kalian coba denger beberapa aksen bahasa Inggris. Bukan cuma 1 aksen aja kayak aksen Amerika doang. Jadi kalian harus dengerin beberapa aksen bahasa Inggris lebih dari 1. Nanti kalau misalkan lawan bicara kalian pakai aksen yang berbeda, itu kalian enggak kaget lagi. Nah, untuk pengucapan itu penting banget buat kalian. Nanti kalau misalkan lawan bicara kalian enggak ngerti apa yang kalian ucapkan, kan itu percuma banget. Jadi grammar kalian udah sempurna, terus kosakata kalian udah banyak, tapi kalau pengucapan kalian masih salah, itu yang akan jadi problem. Nah, jadi kalian harus meningkatkan pengucapan kalian lebih ditingkatkan lagi untuk pengucapannya. Jadi pengucapan itu menurut aku ya,
pengucapan itu lebih penting daripada grammar. Nah, karena aku nggak suka grammar, aku nggak belajar grammar, terus juga aku emang nggak tertarik untuk belajar grammar, jadi aku nggak menyarankan ke kalian untuk berpikir terlalu banget gitu sama grammar, kayak takut salah, terus juga takut grammar aku itu acak-acakan. Jadi buat aku grammar itu nomor terakhir. Jadi kalian harus kumpulin dulu kosakata kalian, pengucapan kalian tingkatin lagi. Nanti kalau misalkan kalian semuanya udah cukup, nah kalian bisa belajar grammar selagi kalian belajar yang lain. Jadi jangan terlalu fokus sama grammar kalian, nanti kalian bakal takut ngomong.